Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang dokumentasi keperawatan pada mata pelajaran komunikasi keperawatan. Harus kalian tahu terlebih dahulu pada semester ini saya akan lebih menekankan pada pendokumentasian keperawatan. Jadi perawat itu harus memiliki dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan itu bisa disebut seperti ASKEP atau asuhan keperawatan. Setiap tindakan keperawatan itu harus ada dokumentasinya atau ada pencatatannya. Dokumentasi keperawatan itu ada macam-macam. Jadi di dalam ASKEP itu akan adanya tentang pengkajian, tentang penentuan diagnosis, tentang perencanaan tindakan keperawatan, pelaksanaan implementasi rencana keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Jadi pada dokumentasi itu akan saya jelaskan satu persatu hingga nantinya asuhan keperawatan itu terbuat atau dibuat oleh kalian dengan benar dan baik seperti yang saya inginkan. Jadi kita akan bahas satu persatu tentang dokumentasi keperawatan. Apa sih dokumentasi keperawatan? Di sini saya sudah menerangkan kepada kalian tadi kalau setiap perawat atau setiap tindakan itu harus memiliki dokumentasi keperawatan atau asuhan keperawatan. Jadi apa itu tujuan dokumentasi keperawatan? Nanti kita akan mengetahui apa tujuannya, akan mengetahui apa fungsinya, apa kegunaannya, itu akan saya bahas satu persatu. Pengertian dokumentasi keperawatan terlebih dahulu adalah catatan yang dapat dibuktikan atau dapat terjadi bukti secara hukum. Dokumentasi keperawatan merupakan bagian dari pelaksanaan asuhan keperawatan yang digunakan dalam pendekatan proses keperawatan yang dimiliki nilai hukum yang sangat penting. Ingat ya, sangat penting. Tanpa dokumentasi keperawatan, maka semua implementasi keperawatan yang telah dilakukan oleh perawat tidak mempunyai makna dalam hal tanggung jawab atau tanggung gugat. Dokumentasi keperawatan dapat dilakukan sebagai pegangan bagi perawat dalam menanggungjawabkan dan membuktikan pekerjaannya. Oleh karena itu, ada berbagai aturan dan kandidat yang harus ditaati pada saat kalian membuat pendokumentasian keperawatan. Berikut ini pengertian dokumen keperawatan menurut para ahli. Ini kalian bisa baca sendiri saja ya. Tak perlu saya jelaskan, boleh kalian screenshot dan kalian tulis di buku catatan. Apa itu asuhan keperawatan? Sudah ya, setelah itu dokumentasi asuhan keperawatan itu bagian proses dari asuhan keperawatan yang dilakukan secara sistematik. Dokumentasi itu harus penting catatan-catatan yang sudah kalian lakukan. Jadi isinya itu ada tahap 1 pengkajian, penentuan diagnosis yang saya bilang tadi, perencanaan, pelaksanaan, atau implementasi. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang tujuan pendokumentasian. Apa sih tujuan? Kenapa kita harus mencatat segala apapun tindakan yang sudah kita lakukan? Karena sebagai dokumentasi rahasia atau mencatat semua pelayanan keperawatan. Mencatat tersebut dapat diartikan sebagai suatu cara bisnis dan hukum yang mempunyai banyak manfaat. Gunanya untuk mengidentifikasi status kesehatan klien dalam rangka mencatat kebutuhan klien. Jadi dokumentasi keuangan, hukum, dan etika, bukti kwitansi, bukti legal dokumentasi, itu semua dicatat tuh. Semua ini bukti-bukti, ada sumber informasi data yang harus dimasukkan, itu ada pendokumentasiannya. Jadi untuk apa? Agar menghindari kesalahan atau tumpang tindih atau ketidakkelengkapan informasi dalam asuhan keperawatan. Terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas tenaga keperawatan. Terus
terjaminnya kualitas asuhan keperawatan, dan perawat mendapat perlindungan hukum. Nih ya, di sini jelas perawat mendapatkan perlindungan hukum. Kalau kalian tidak mencatat apapun yang kalian kerjakan dan tidak mendokumentasikan semuanya, kalau seumpama ada hal-hal yang tidak diinginkan, kalian tidak punya bukti kuat agar kalian terbebas dari hukum. Maka dari itu harus pentingnya tentang pencatatan pendokumentasian. Fungsinya, fungsi dokumentasi itu ada sifat komunikasi staf, evaluasi, dan pemantauan hubungan. Ini boleh kalian baca dan boleh kalian screenshot. Dan kalian pindahkan ke buku catatan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Terus ini boleh kalian screenshot dan kalian tulis juga. Ada penyebaran kembali, ada dokumen legal dan akreditasi ini. Terus yang ketiga, komponen dan ruang lingkup dokumentasi keperawatan. Komponennya ada komunikasi. Boleh kalian screenshot juga dan boleh kalian ambil yang penting-pentingnya saja. Terus ada proses keperawatan. Terus di sini ada penggunaan standar pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Terus data yang bermanfaat dan relevan dikumpulkan kemudian dicatat sesuai dengan prosedur catatan permanen. Diagnosis keperawatan disusun berdasarkan klarifikasi dan analisis yang akurat. Ini ya. Rencana tindakan keperawatan ditulis dan dicatat sebagai dari catatan yang permanen. Observasi dicatat secara akurat, lengkap, dan secara urutan waktu. Terus, evaluasi dicatat sesuai urutan waktu yang meliputi selama pasien dirawat, dirujuk pulang maupun perubahan keadaan klien. 7. Rencana tindakan keperawatan yang direvisi berdasarkan hasil yang diharapkan oleh klien. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama. Penggunaan standar teknologi. Jadi pengkajian di sini adalah kalian kaji data klien, nama, penanggung jawab, terus pokoknya yang berhubungan tentang klien, alamat, boleh nomor telepon, dan juga keluhan klien. Nih, diagnosis ya. Ada keluhan klien di sini. Apa yang dikeluhan klien pada saat klien datang ke rumah sakit atau klinik? Jadi ditanya kepada kliennya, apa yang dikeluhkan Bu atau apa yang sedang dirasakan? Itu dicatat di pengkajian. Setelah itu ada perencanaannya. Terus perencanaannya apa? Perencanaan ini adalah setelah kita baca diagnosisnya. Kita baca nih, oh si klien tadi keluhannya mual, BAB, muntah. Berarti perencanaannya kita akan melaksanakan agar si klien tadi tidak mual lagi, tidak muntah lagi, dan klien tadi tidak dehidrasi berlebihan. Terus pelaksanaannya, setelah kalian rencanakan, kalian laksanakan. Kalian tadi rencananya pemberian minum atau pemberian minum atau makan yang sudah ditentukan oleh dokter. Jadi pelaksanaannya kalian pemberian minum pada klien. Terus ada evaluasi. Setelah kalian pelaksanaan, kalian evaluasi. Bagaimana setelah pasien diberi minum atau klien diberi minum, evaluasinya seperti apa? Itu harus kesinambungan atau harus serasi. Tak boleh beda ya. Tuh, data yang bermanfaat atau relevan dikumpulkan. Kemudian sesuai dengan prosedur dan catatan permanen. Diagnosis keperawatan disusun berdasarkan klarifikasi analisis. Terus rencananya tindakan keperawatan ditulis dan dicatat sebagai catatan permanen. Observasi yang secara akurat, lengkap, dan sesuai urutan waktu. Jadi sesuai urutan waktu di sini misalnya tanggal sekian jam sekian kalian melakukan pemberian minum, terus tanggal sekian jam sekian kalian melakukan pemberian makan. Itu harus dicatat secara lengkap dan sesuai dengan urutan waktu kalian pelaksanaan. Terus di sini ada evaluasi, dicatat lagi urutan waktu yang meliputi selama dirawat dan sampai pasien pulang.
atau dalam keadaan baik atau dirujuk. Jadi kita lihat setelah kita lakukan tindakan, evaluasinya seperti apa. Tadi kalian tuliskan di sini tadi, di observasi tadi kalian pada jam 7 kalian akan memberikan minum. Terus di evaluasi nanti ada ya kolomnya. Di evaluasi itu pada jam sekian, setelah diberi minum pasien terlihat lebih segar atau terlihat lebih nyaman. Terus rencana tindakan keperawatan direvisi berdasarkan hasil yang diharapkan. Oke, sampai sini saya benar-benar pelan-pelan ya, semoga kalian mengerti. Terus ini kita akan bahas tentang ruang lingkup dokumentasi keperawatan. Nih, yang pertama data awal pasien berupa identitas diri, keluhan yang dirasakan. Ini tadi sudah saya bilang ya, yang pertama pada pasien datang itu harus kalian dapatkan data awal pasien. Jadi nama, alamat, penanggung jawab, umur, dan keluhan yang dirasakan klien. Itu kalian catat. Setelah itu kalian masuk ke riwayat perawatan dan pemeriksaan. Riwayat perawatan dan pemeriksaan ini biasanya yang dilakukan oleh dokter. Jadi kalian tinggal mencatat. Jadi TTP-nya biasanya. Atau kalian juga pada riwayat pelaksanaan dan pemeriksaan ini kalian berperan sebagai pemeriksa TTP atau tanda-tanda vital. Jadi kalian periksa dulu suhunya, kalian periksa dulu tanda-tanda TDD-nya atau tensinya, pernapasannya. Terus kalian periksa denyut nadinya, itu dicatat di riwayat pemeriksaan. Sudah nih kalian catat semua TTP-nya, tanda-tanda vitalnya sudah kalian catat, terus masuk ke diagnosis keperawatan yang diterapkan. Biasanya ini diterapkan oleh dokter, bukan kita ya. Kita hanya melihat dan mendampingi. Di sini dokter biasanya menerapkan diagnosis keperawatan. Si pasien harus diinfus gitu kan. Diinfus menggunakan cairan RL sekian-sekian. Itu ditulis oleh perawat atau kalian boleh nulis sesuai dengan anjuran dokter. Terus masuk ke rencana asuhan keperawatan. Terdiri dari atas rencana tindakan atau tujuan rencana, evaluasi tujuan yang tadi ya. Setelah diberikannya itu tanggal sekian, jam sekian diberikan rencana tindakannya tadi impus RL. Tujuannya agar pasien tidak mengalami dehidrasi. Terus rencana intervensinya, evaluasinya bagaimana? Setelah dipasangnya rencana intervensi itu pemasangan impus pada jam sekian. Terus evaluasinya dari tindakannya tadi, setelah dipasang impus pasien merasa lebih nyaman atau berkurangnya dehidrasi begitu. Terus pendidikan kepada kepala pasien, dokumentasi partner, perkembangan hasil, evaluasi, rasionalisasi sistem rujukan, persiapan pasien pulang. Itu sampai pasien pulang ya. Ini boleh kalian catat dan kalian screenshot prinsip dokumentasi keperawatan. Ada brevity, ada legibity, ada actuality. Ini kalian catat dan kalian pindahkan ke catatan kalian. Oke, ini tadi ya. Ini proses-proses dokumentasi keperawatan yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada pengkajian, pengumpulan data, validasi data, terus mencatat data, diagnosis keperawatan, analisa, identifikasi, formul. Ini ya, silakan kalian catat. Ini manfaatnya, manfaat dari dokumentasi keperawatan. Kita manfaatnya ada dari hukum, jadi kita bisa terbebas seandainya ada kesalahan karena memang semuanya tercatat. Contoh seperti pasien yang tidak ingin dilakukan tindakan keperawatan. Jadi pasien tersebut menolak atau tidak ingin melakukan tindakan tersebut. Setelah kalian kasih tahu, kalian kasih pengertian, kalian kasih tujuan, kalian melaksanakan itu, dia tetap menolak tindakannya, itu boleh kalian buat surat
penolakan tindakan keperawatan. Jadi, keluarga pasien atau pasien tersebut menandatangani bahwa dia jelas tidak ingin melakukan pemeriksaan atau melakukan tindakan yang ingin kalian berikan. Kalau seumpamanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kalian punya barang bukti, dokumentasi kalau yang ditandatangani kalau pasien tersebut tidak ingin dilakukan tindakan. Oke ya. Jaminan, komunikasi, terus keuangan, terus pendidikan, ini boleh kalian baca dan kalian screenshot dan kalian catat di buku catatan kalian. Setelah itu penelitian dan akreditasi. Dan di sini ada pelaksanaan dokumentasi keperawatan. Oke, setelah ini cukupkan dulu. Nanti setelah pertemuan berikutnya saya akan memberi contoh tentang bagaimana asuhan keperawatan itu ada atau bagaimana bentuk asuhan keperawatannya. Nanti kalian akan masuk ke pengumpulan data. Tapi ini untuk minggu depan ya. Cukupkan dulu sampai di situ tadi. Biar kalian tahu dulu apa itu pengumpulan data atau apa itu pendokumentasian. Sekian paparan dari saya hari ini. Silakan kalian ambil poin-poin pentingnya dan kalian boleh screenshot video ini dan kalian catat, pindahkan ke buku catatan kalian. Nanti setelah kita akan adanya pengumpulan itu, nanti kumpulkan catatan kalian saja. Nanti wali kelas yang akan menetapkan kapan kalian harus ke sekolah dan memberikan catatan yang harusnya kalian berikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.